Cahaya adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh suatu benda pada kondisi tertentu. Cahaya merupakan satu-satunya gelombang elektromagnet yang dapat dilihat. Seperti gelombang elektromagnet lainnya, cahaya merambat dengan kecepatan 300.000 km per sekon. Sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Pernahkah kalian menyalakan lampu atau lilin di tempat gelap? Tahukah kamu bagaimana arah rambat cahaya tersebut? Untuk mengetahui arah rambat cahaya, kamu dapat membuktikan dengan melakukan percobaan sederhana seperti gambar berikut ini. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah pengamat dapat melihat cahaya lilin jika lubang kedua kertas sejajar dengan mata pengamat. Hal ini membuktikan bahwa arah rambat cahaya adalah lurus. Bukti lain bahwa arah rambat cahaya lurus adalah cahaya matahari sampai ke bumi menembus daun-daun pepohonan, dan cahaya matahari sampai ke ruangan melalui jendela atau ventilasi. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Apakah kamu dapat membedakan benda-benda berdasarkan warnanya? Apa yang menyebabkan demikian? Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi ada dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti cermin datar. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Hal tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Snellius mengemukakan bahwa satu, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sahabat cerdas, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan.
Mengapa sendok yang dimasukkan ke dalam gelas tampak bengkok atau seperti patah? Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium lebih rapat. Semakin besar kecepatan cahaya saat melalui medium yang berbeda, semakin besar pembiasan yang terjadi. Nah, sahabat cerdas, tentu kalian sudah dapat menyebutkan contoh kejadian sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan konsep pembiasan, bukan? Misalnya, dasar kolam tampak lebih dangkal dari sebenarnya, dan sebatang pensil yang dicelupkan ke dalam air tampak bengkok. Pembiasan cahaya tidak sembarang, tetapi mengikuti hukum-hukum pembiasan. Pembiasan dikemukakan oleh Snellius. Bunyinya adalah 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. 2. Perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Secara matematis dirumuskan dengan N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 sama dengan indeks bias mutlak medium 1, N2 indeks bias mutlak medium 2, N21 indeks bias mutlak medium 2 terhadap medium 1, I sudut datang pada medium 1, R sudut bias pada medium 2. Selain kedua pernyataan hukum Snellius, di atas hal lain yang berlaku pada peristiwa pembiasan cahaya yaitu sebagai berikut. 1. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini berarti sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya. R lebih besar, lebih kecil dari I. 2. Jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi sudut datang lebih kecil dari sudut bias, I lebih kecil dari R. 3. Jika sinar datang tegak lurus batas dua medium, maka sinar tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Bagaimana? Menarik bukan? Sifat keempat yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruang tersebut. Contoh yang lain adalah matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa tanpa medium. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi, meskipun melalui ruang hampa udara. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong tanpa adanya materi.